Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pesta pernikahan yang dikutuk oleh tamu-tamu kelas ekonomi, ya. Nah, jadi kita pernah membahas di video reels ya, 1 menitan tentang pesta pernikahan atau walimahan yang membeda-bedakan antara tamu VIP dan tamu kelas ekonomi ya. Tapi kan kalau video reels cuman 1 menit ya. Sementara banyak ya yang bisa kita kupas dari apa yang orang lakukan dengan membeda-bedakan tamu undangan kelas VIP dan ekonomi. Nah, jadi pemandangan itu sering kita lihat ya, ketika orang menyelenggarakan pesta pernikahan itu, maka ada tamu yang kelas VIP. Fasilitasnya dia datang itu tidak usah pakai antri, ya. Sementara tamu kelas ekonomi mau salaman dengan pengantin itu antrinya panjang. Jadi dia datang ada tulisannya tuh VIP, ya. Tapi kalau yang ekonomi tidak ada tulisan. Pokoknya ikuti saja di mana orang antri. Ikuti among tamu tuh. Kalau yang pakai kelas VIP itu nanti ada panitia khususnya tuh yang langsung menyambut dan mengarahkan ke barisan VIP. Nah, jadi yang ekonomi itu antrinya panjang itu untuk bisa salaman dengan pengantin. Sementara yang VIP meluncur begitu saja. Nah, begitu ada tamu VIP, tamu kelas ekonomi ini sudah di atas panggung nih, sudah mau jalan salaman. Biasanya kan dari keluarga yang cowok dulu ya, sudah mau jalan, tahu-tahu ada tamu VIP. Maka oleh stopper, tamu kelas ekonomi di stop dulu, ngasih kesempatan kepada tamu kelas VIP dulu untuk salaman dengan orang tua pengantin laki-laki, kemudian dengan pengantin, kemudian dengan orang tua pengantin perempuan. Nah, setelah itu foto dulu dengan pengantin. Beres tamu VIP, ya, dia jalan turun dari tangga panggung tempat pengantin ya. Kemudian ada panitia lagi itu yang mengarahkan atau menemani, mendampingi untuk duduk di meja khusus atau bahkan di ruangan khusus untuk menikmati hidangan. Nah, barulah tamu kelas ekonomi salaman dengan orang tua pengantin. Biasanya orang tua pengantinnya diucapkan selamat itu senyumnya tipis aja. Bahkan kadang-kadang cuman ya gitu ya. Nah, baru kemudian salaman dengan pengantin ya. Ya lewat begitu saja ya. Lewat begitu saja di atas panggung, turun. Nah, begitu mau menikmati hidangan, antri lagi. Ya, antri lagi. Tamu yang lain kan sudah antri duluan. Tentu biarpun gedungnya ber-AC, tapi kalau antrian banyak begitu, suasananya tetap terasa panas dan pengap ya. Lalat di mana-mana ya, biarpun sudah dipasangi lilin tuh untuk mengusir lalat, tetapi kan kalau sudah bercampur dengan keringat banyak orang dan seterusnya, itu lalat itu luar biasa tuh. Ya, lalat tuh bisa tuh membedakan antara tamu yang datangnya mandi dulu atau terburu-buru dandan secantik seganteng mungkin tapi tidak mandi. Itu lalat tahu tuh yang mana. Nah, jadi lalat di mana-mana ya, karena orang sudah berkeringat semua. Maka
setelah mungkin nanti makanannya sudah sisa kepala-kepala ikan saja, nah baru dia dapat makanan, ya. Jadi itulah yang sering terjadi di dalam pesta-pesta pernikahan, ya. Membeda-bedakan antara tamu undangan yang satu dan lainnya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ya. Jadi arti dari memuliakan tamu itu tentu ketika mengirimkan undangan itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang biarpun rumahnya dekat gitu kan. Tidak membeda-bedakan bentuk undangannya, ya. Kan ada kalau tamu VIP undangannya yang cetakannya luks, ya, mahal begitu, nanti dikasih tanda pengenal khusus gitu kan. Sementara yang tamu kelas ekonomi dapat undangannya yang cetakannya sederhana. Nah, jadi tidak membeda-bedakan. Itu namanya kita memuliakan. Termasuk ketika hari acara pernikahan atau resepsinya atau walimahannya, maka kalau memang terpaksa antri, ya semuanya antri, ya, kecuali ya misal ibu hamil, ya, ibu hamil yang sudah sangat besar kehamilannya, kalau sampai dia antri itu akan membahayakan kehamilannya, atau orang-orang tua yang sudah sangat sepuh yang juga menghadiri resepsi pernikahan itu, ya. Karena saya pernah tuh datang kondangan itu, di depan saya itu pasangan yang sudah sangat sepuh, ya. Naik ke atas tangganya mungkin bisa memakan waktu 5 menit padahal tangganya cuma 3 undakan, ya. Nanti turunnya lagi begitu, ya. Bisa sampai 5 menit pelan-pelan sekali, dan di situ kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan kesehatan, ya. Ternyata semakin bertambah usia, bahkan yang dulu bisa meloncati tembok, ya, ketika usia bertambah naik tangga yang rendah-rendah begitu pun sudah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Nah, jadi kalau yang sudah sepuh-sepuh banget ya enggak apa-apa. Tetapi antara orang biasa, ya, orang-orang terkenal, orang para artis misal dan seterusnya, ya, ketika diundang, kalau mereka sehat walafiat, apalagi masih muda, bugar, tidak sedang hamil begitu, ya antri semua, ya. Karena memang adil itu diperintahkan Allah, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan manusia. Ya. Allah tidak melihat manusia berdasarkan rupanya, berdasarkan kekayaannya, berdasarkan jabatannya. Yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kebaikannya. Nah, sekarang kenapa pula kita yang manusia biasa ini membeda-bedakan manusia berdasarkan penampilannya, kekayaannya, harta bendanya, popularitasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat rupamu, bukan pula hartamu, namun Allah melihat hatimu dan amal-amalmu, ya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.